Halo, Shalom. Ya, shalom. Shalom. Shalom, Shalom. Shalom. Boleh on cam semuanya? Boleh dong on cam semua. Shalom. Biar kelihatan gitu cantik sama gantengnya kan. Siapa aja nih? Oke. Kita mau mulai, langsung aja ya. Kita mau mulai. Kok pada nggak on cam sih ya? Aku ngomong sama layar. On cam. Guys, deg-degan guys. Oke. Kita mau mulai ibadah pada sore hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Penolong yang Setia dari Meditasi Daputar. Jadi buat teman-teman yang lagi butuh penolong, Tuhan itu setia menolong kita. Amin. Sebelumnya aku minta maaf kalau semisalnya nanti ada suara gitarku yang rada gak enak didengar. Mohon maaf karena saya bukan pemain musik. Oke, kita mulai ya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita mau nyanyiin lagi dari awal ya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan hati katakan, kau tahu, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah,
mengumpulkan kami di tempat ini, walaupun secara virtual, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami menyerahkan acara ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara melalui Ibu Vivi, supaya kami bisa mendengarkan apa maksud Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, supaya kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Cik No sebagai moderator, Engkau yang menolong dan membimbing dia, Tuhan. Buat teman-teman kami juga yang belum join maupun yang sudah join, biarlah Tuhan yang memberikan anugerah yang luar biasa untuk kami semua, Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan, karena hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke. Selanjutnya, aku mau sapa-sapa dulu. Mau menyapa. Kalau yang tak sapa nanti silakan on cam ya. Aku mau menyapa Kak Pepi. Hai Kak Pepi. Oh ya, buat teman-teman yang belum sesuai dengan format, minta tolong buat namanya sesuai dengan format terlebih dahulu ya. Jadi formatnya nama, strip, asal gereja gitu. Kita mau foto bareng kan ya? Cik Bel, Lova, kita mau foto, benar? Ya, betul. Oke, on-cam dulu yuk. Kita mau foto, pasang wajah cantik dan gantengnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Asik. Matahari mana matahari dia? Oke, Korudi on cam, Billy on cam, Septrilian, Siska. Oke, hai Septrilian dari GBI Wanamukti. Kak Erwin, Cik Titi, Kak Pepi. Oke, on cam semuanya yuk. Udah nih, langsung ya di foto ya. Sip, benar, baik. Ready, go. Bentar guys. Nih ya. Oke, udah. Oke. Udah, yuk. Yang cantik. Oke, 1, 2, 3, cheese. Lagi. Oke, bebas. Berapa kali nih? Sembarang yang mau fotoin, kita mah apa aja. Oke. 10 juga boleh. Oke, 1 kali lagi. Oke, 1, 2, 3, cheese. Udah. Thank you, guys. Oke, sudah. Dan saatnya kita akan mendengarkan apa yang ingin dibicarakan sama Ibu Vivi. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Cino. Okay. Cino, where are you, Cino? Hai. Oke, silakan Cino. Oke, selamat sore semuanya. Ya, terima kasih buat waktunya. Kita bisa bersama-sama. Hari ini kita akan beribadah bersama. Hari ini, kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar nih. Belajar apa ya? Ya, di sini sudah tertulis ya, webinar kita hari ini bertemakan Ideal Family. Ya, kita akan mengupas tuntas tentang ideal family itu seperti apa sih menurut dari sisi psikologis maupun juga dari Alkitab. Nah, kita kedatangan pembicara kita. Tak kenal maka tak sayang ya. Nanti pembicara kita juga akan memperkenalkan diri lebih jelas. Saya akan memberikan garis besarnya aja. Beliau bernama Ibu Dr. Anda Vivi Kristiani MPDK. Beliau merupakan sarjana lulusan ekonomi dan juga ekonomi Universitas Atmajaya. Kemudian S2 STT Jeffrey bidang konseling. Kemudian juga beliau saat ini aktif pelayanan sebagai konselor di Gria Konseling Solo dan trainer. Iya, kira-kira gambarannya seperti itu.
supaya lebih akrab lagi, kita langsung saja panggilkan pembicara kita hari ini, Ibu Dr. Anda Vivi. Kami persilahkan. Halo, thank you Sharon untuk perkenalannya. Kalau tadi garis besar berarti saya harus kasih garis kecil ya. Oke, ini langsung kah? Iya Bu, silahkan Bu. Oke, minta tolong di share screen. Dibantu share screen dari gereja. Iya, terima kasih. Iya, baik. Teman-teman, sebelum memulai, saya juga ingin memperkenalkan diri. Nama saya Vivi Kristiani, suami saya 1, anak saya 2, yang 1 sudah menikah, yang 1 akan menikah. Iya. Jadi saat ini kami berdua tinggal di Semarang, tetapi kadang-kadang saya di Solo karena ada beberapa konseling yang memang harus on site ya. Latar belakang pendidikan saya tadi sudah disampaikan oleh Sharon secara formal, sedang S2 saya di bidang konseling dari STT Jeffrey Jakarta, sedang menempuh Certified Family Counseling di LK3. Jadi doakan supaya di bulan Oktober rencananya akan menyelesaikan studi tersebut. Kemudian secara non formal saya mengambil bidang kepemimpinan, ya, kepemimpinan Kristen. Oke. Dan bekerja sama dengan John C. Maxwell di jalur Equip. Jadi Equip itu lembaga yang non-profit dari pendeta John C. Maxwell. Kemudian kami juga melakukan training-training. Kalau biasanya training yang kami lakukan bisa di lapangan begitu ya, karena banyak permainan yang kami pakai sebagai sarana untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun kepemimpinan Kristen. Tetapi karena ini sedang pandemi, kami hanya mengadakan lewat Zoom saja. Itu sepintas perkenalan dari saya. Ya. Teman-teman boleh kita belajar bersama-sama pada sore hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah, pelayanan saya ini tadi sudah disampaikan oleh Sharon ya, ada di Gria Counseling dan Training and Development for Today's Leaders atau Total. Ya. Oke, bisa kita mulai. Ya, pada sore hari ini kita belajar tentang ideal family. Dalam sesi kali ini saya bagi menjadi 3 segmen. Segmen yang pertama, apa sih dasarnya sesuai dengan firman Tuhan, family yang ideal itu seperti apa? Yang kedua, hambatannya seperti apa? Kemudian yang ketiga, nanti kita akan bahas tentang bagaimana merespon secara positif ketika keadaan tidak ideal, gitu ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenal keluarga yang ideal. Allah sudah mendesain tentang keluarga. Jadi keluarga itu bukan hasil desain manusia, tetapi Allah sudah mendesain. Dari pertama ada manusia, Allah mendesain sebuah pernikahan dan family, gitu ya. Nah, desain Allah apa? Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24 dikatakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Maka mereka akan menjadi satu daging. Jadi di dalam desain Allah yang pertama, yang penting adalah dalam sebuah family itu ada satu pria dan satu wanita. Kenapa ini saya perjelas? Karena akhir-akhir ini banyak sekali ideologi yang berusaha untuk menggeser konsep tentang pernikahan. Ya, konsep pernikahan sedang digeser. Gereja harus aware. 3 hari yang lalu kami mengadakan seminar tentang LGBT.
Kenapa? Karena gereja harus aware bahwa itu sedang terjadi. Bahwa pernikahan yang didesain Allah, satu pria dan satu wanita, sedang mengalami tekanan yang cukup berat. Ya, karena sedang akan digeser kepada ideologi yang nabrak kebenaran firman Tuhan. Nah, maka desain Allah tentang keluarga yang penting adalah di dalam family ada satu pria yang akan menjadi ayah dan satu wanita yang akan menjadi ibu. Yang berikutnya di dalam ayat itu, Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, apalagi yang penting, keluarga yang ideal adalah keluarga yang meninggalkan ayahnya dan ibunya. Bukan berarti tidak peduli terhadap ayah atau ibu kita. Tidak, tetapi dalam arti meninggalkan secara mandiri. Dia bisa menghidupi dirinya dalam hal ekonomi. Ya. Jadi ketika kita akan menikah, ketika teman-teman nanti akan menikah, pasti akan ditanya dalam konseling pranikah ya, sudah punya pekerjaan belum? Apakah penghasilannya cukup untuk menghidupi keluarga baru? Ya. Kemudian mandiri, meninggalkan dalam arti juga mandiri secara emosi, mampu mengelola emosi secara matang. Kemudian juga secara intelektual bisa mengambil keputusan-keputusannya sendiri. Nah, meninggalkan di sini punya makna seperti itu. Jadi, kalau kita sudah dewasa, kita sudah mandiri secara ekonomi, secara emosi, secara intelektual, nantinya bisa membentuk sebuah sosial, punya komunitas sosial sendiri, itu bisa menjadi keluarga yang ideal. Kemudian yang ketiga, bersatu itu ikatan permanen, covenant. Perjanjian sebuah pernikahan antara satu pria dengan satu wanita bukan hanya di depan manusia, tetapi di hadapan Allah. Jadi pernikahan itu perjanjiannya di hadapan Tuhan. Bukan cuma saya berjanji kepada pasangan saya, tetapi saya berjanji di hadapan Tuhan. Itu covenant, ikatan yang permanen. Yang berikutnya, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24 dikatakan menjadi satu daging. Ya, ini yang penting ya. Menjadi satu daging artinya proses menyatukan diri secara emosi, secara spiritual, secara intelektual, secara ekonomi menuju keluarga yang harmonis. Proses artinya itu terus berlangsung seumur hidup, sepanjang pernikahan. Menyatukan emosi, menyatukan spiritual, menyatukan intelektual, saling. Ya. Jadi di dalam sebuah pernikahan, di dalam sebuah keluarga, prinsipnya adalah kekitaan. Kita. Jadi di dalam pernikahan, kalau nanti teman-teman sudah menikah, sering-seringlah memakai kata kita. Jangan kamu, saya. Atau kalau seringkali kan kita bicara, ya kamu toh, itu urusanmu toh. Ini kan punyaku, ini urusanku. Ya. Tapi mari kita belajar ketika kita menikah, memakai prinsip kekitaan. Jadi ini kita. Kalau punya anak, ini anak kita. Kalau punya segala sesuatu, itu kita. Mau melakukan sesuatu, itu kita yang melakukan. Begitu. Nah, ini prinsip dari desain Allah tentang keluarga. Jadi harus ada satu pria dan satu wanita, berani mandiri, ikatan yang permanen di hadapan Tuhan, dan itu merupakan satu proses selama pernikahan dan belajar untuk mengatakan bahwa ini kita, bukan saya, bukan kamu. Ya. Kemudian dari hal ini kita melihat bahwa fungsi utama dari seorang suami, mungkin bisa di slide berikutnya. Iya, terima kasih. Fungsi utama ayah itu mencintai istri. Selain fungsi yang lain tadi ya, fungsi maksudnya secara ekonomi, secara emosi, secara intelektual, mampu mandiri, tetapi fungsi kalau dirangkum semuanya,
fungsi utama seorang ayah itu mencintai istrinya, menjadi orang yang paling menjaga istrinya. Fungsi utama ibu apa? Mencintai suaminya. Ya. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena pola relasi dan pola pernikahan orang tua akan diwariskan kepada anaknya. Pernah ada yang bertanya, loh kan anak-anak kan perlu diprioritaskan, kenapa kok suami mengutamakan istri? Ya, karena yang menjadi satu daging itu kan suami dan istri, bukan suami dan anak atau istri dan anak. Anak perlu diprioritaskan dalam hal mereka berdua, kekitaan itu tadi, menolong anak dalam pertumbuhan, tumbuh kembang anak, itu benar. Tetapi prioritasnya tetap mencintai pasangan. Ya, jadi ini prinsip dasar dari sebuah ideal family. Nah, bagi teman-teman yang akan menikah, mungkin menjadi dasar yang sangat baik sebelum kita menikah untuk mempunyai prinsip yang benar dulu, ya, sebelum kita melangkah. Mari kita masuk ke dalam segmen yang kedua. Apa sih kemudian hambatannya? Hambatannya apa menjadi keluarga yang ideal? Ya, apa saja hambatannya? Saya menuliskan 3 saja. Ya, yang pertama, tidak ada orang yang sempurna. Ya. Kita semua tidak sempurna, sehingga wajar kalau keluarga menjadi juga tidak sempurna atau tidak ideal. Tetapi ingat, kita dipanggil untuk terus bertumbuh. Jadi kita tidak bisa mengatakan, lah kan aku tidak sempurna. Jadi ya wajar toh kalau keluarganya tidak sempurna, ya wes toh begini saja. Tidak, ya. Saya sangat senang dengan 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Tambahkan kepada imanmu pengetahuan, tambahkan dari pengetahuan itu kebijaksanaan, terus ditambahkan. Padahal itu yang menulis Rasul Petrus. Rasul Petrus itu rasul yang bukan seperti Paulus yang punya pendidikan yang cukup tinggi begitu ya. Petrus itu orang yang praktisi, tetapi dia bisa menuliskan ayat yang sangat indah itu untuk menolong kita mengerti bahwa kita dipanggil untuk terus bertumbuh. Memang kita tidak sempurna, tetapi kita terus harus bertumbuh. Hambatan menjadi keluarga ideal biasanya orang merasa tidak sempurna, kemudian berhenti bertumbuh. Nah, teman-teman yang sudah selesai kuliah, apakah teman-teman masih belajar? Ayo kita sama-sama terus membuat diri kita mengeksplor ya, supaya diri kita terus bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya secara gelarnya nambah, bukan itu. Keterampilan-keterampilan baru, bertumbuh secara spiritual, bertumbuh dalam pengenalan diri, itu pun bertumbuh. Ya, kita dipanggil untuk terus bertumbuh. Yang kedua, hambatan menjadi keluarga ideal apa? Kita masing-masing punya kepribadian dan kebutuhan emosi yang berbeda-beda, ya. Menyatukan atau mengakomodir semua tipe kepribadian dan kebutuhan emosi dalam keluarga perlu upaya dan energi serta konsistensi. Ya, artinya apa? Ketika seseorang masuk ke dalam sebuah pernikahan, pasangan suami dan istri, masing-masing punya tipe kepribadian nih. Biasanya tipe kepribadian yang bertolak belakang itu saling tertarik. Kenapa? Aduh, enak ya, dia kok pinter cari temen ya, saya pendiam. Dia temennya banyak, langsung tertarik satu dengan yang lain, kemudian mereka saling cocok dalam hal yang lain, kemudian menikah. Dan ini tipe kepribadiannya berbeda. Tetapi apa yang dulu menarik waktu pacaran ya, ketika menikah itu jadi persoalan. Persoalan kenapa? Karena loh, kok aku maunya begini. Aku tuh loh kalau ada masalah aku lebih suka diam. Aku lebih suka merenungkan sendiri. Tetapi orang yang senang bergaul, orang yang ekstrovert, orang-orang yang punya banyak teman,
Mungkin kalau punya masalah, buat dia lebih suka bercerita kepada banyak orang. Bukan berarti tidak cinta, tapi seringkali itu menjadi persoalan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mengakomodir tipe-tipe kepribadian ini, kita perlu belajar, ya. Karena ini bisa menjadi salah satu hambatan. Kebutuhan emosi juga begitu. Kalau kita baru berdua, kita hanya memikirkan kebutuhan emosi antara pasangan saja, ya, satu suami satu istri. Tetapi nanti kalau sudah ada anak-anak, anak-anak juga mempunyai kebutuhannya sendiri, punya kepribadiannya sendiri, sehingga akan banyak unsur yang perlu dipertimbangkan. Ada kebutuhan-kebutuhan emosi yang perlu dipenuhi. Kalau paling sederhana 5 bahasa kasih, ya. Ada orang yang senang disentuh, ada orang yang senang dilayani, ada orang yang senang dipuji, ada orang yang senang diberi hadiah, ada orang yang senang ditemani, punya waktu banyak untuk bersama-sama dengan orang yang dicintai. Masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Dan itu membutuhkan upaya. Upaya artinya memang harus diusahakan, memang harus disediakan, memang harus saya mau melakukannya, upaya. Kalau kita punya upaya berarti butuh energi, ya. Dan yang penting lagi adalah konsistensi. Konsistensi artinya apa? Itu dilakukan setiap saat, terus-menerus. Bukan hari ini saya melakukan, besok sudah tidak mau tahu, bukan. Itu konsisten sampai sepanjang usia pernikahan, sepanjang usia menjadi family, ya. Dan hambatannya adalah ketika seseorang merasa sudahlah, ini rumit, memenuhi, mengakomodir kepribadian, mengakomodir kebutuhan emosi. Kalau kita belajar di dunia bisnis, biasanya orang mengatakan 90% masalah itu adalah masalah relasi. Masalah pekerjaan itu sendiri hanya 10%. Dan itu memang kebanyakan demikian. Sehingga kita perlu belajar. Ini bisa menjadi hambatan. Tetapi bukan berarti kita harus menyerah dengan adanya tipe kepribadian, adanya kebutuhan emosi yang berbeda. Bukan berarti kita harus menyerah. Ya. Hambatan yang berikutnya adalah tidak mengikuti pola desain Allah dan fungsi utama yang tadi saya sampaikan. Bahwa Allah mendesain satu pria dengan satu wanita untuk meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk mandiri, untuk membuat perjanjian di hadapan Allah, dan memproses penyatuan dalam kekitaan. Kalau itu dilakukan, kita bisa menjadi ideal family, itu mungkin terjadi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen yang terakhir. Bagaimana kita merespon secara positif kondisi tidak ideal di dalam keluarga. Teman-teman, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, di situ tertulis, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Teman-teman, saya membayangkannya begini, ketika seseorang mengambil keputusan menikah dengan pasangannya, keduanya menjadi satu daging. Itu saya membayangkan seperti Adam dan Hawa yang disatukan Tuhan Allah di dalam Taman Eden. Ya, mereka mempunyai Taman Edennya sendiri, Taman Eden yang Tuhan percayakan, family yang Tuhan percayakan, pernikahan yang Tuhan percayakan. Nah, ketika seorang pria dan seorang wanita dipersatukan, mereka mempunyai tanggung jawab untuk mengusahakan Taman Edennya, untuk memelihara Taman Eden. Sehingga setiap anggota keluarga perlu terlibat dalam proses pertumbuhan keluarga tersebut
dengan mengusahakan dan memelihara. Ya, kalau kita berada di dalam kondisi yang tidak ideal, apakah kita terus tetap harus mengusahakan dan memelihara? Ya, tetap harus mengusahakan dan tetap harus memelihara. Kita jangan membiarkan, apalagi merusak. Ya, jangan dibiarkan, apalagi dirusak. Setiap anggota keluarga perlu terlibat. Kalau teman-teman sebagai anak, terlibatlah di dalam family tersebut. Kalau teman-teman nanti akan membangun keluarga sendiri, tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga atau sebagai penolong yang setia, terlibatlah di dalam mengusahakan Taman Edenmu, memelihara Taman Edenmu. Mengusahakan itu apa tuh artinya? Saya mengilustrasikan seperti membangun rumah, ya. Ketika teman-teman nanti akhirnya menikah, mengambil keputusan untuk bersatu dengan pasangan teman-teman, membangun rumah itu kan perlu membangun fondasinya dulu, mengerjakannya, bertahap dari bawah, kemudian meningkat, membangun temboknya, kemudian membangun atapnya, kemudian memasang pintu, memasang jendela, memasang keramik, mengerjakan itu. Berjuang bersama, berusaha keras untuk menjadikan sebuah rumah bangunan. Itu mengusahakan. Ketika seseorang menikah, bukan berarti taman itu sudah selesai, itu sedang dibangun. Ya. Dan ketika itu dalam proses dibangun, itu juga membutuhkan perawatan. Apa artinya merawat, memelihara? Memelihara artinya kita merawat, membersihkan, mengurus. Ya. Apa yang ada dibersihkan, dirawat, dipelihara. Kalau kita sudah punya rumah, ya perlu dilap satu apa yang ada di rumah itu, perlu disapu, perlu dipel, ya perlu ada yang kotor perlu dibersihkan, itu memelihara. Nah, setiap anggota keluarga butuh terlibat untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Yang berikutnya, yang kedua, bagaimana merespon secara positif ketika kita berada di dalam keluarga yang tidak ideal. Kita tidak dapat merubah generasi di atas kita, tetapi kita dapat memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki generasi di bawah kita. Teman-teman, kalau misalnya saya punya ayah yang tidak bertanggung jawab, atau saya punya ibu yang tidak bertanggung jawab, saya tidak bisa merubah mereka. Saya tidak bisa mengatakan, lah gimana? Saya kan lahir dari keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Ya saya sekarang jadi seperti ini ya maklum toh. Tidak. Kita masih bisa berjuang. Memperbaiki diri sendiri. You cannot change what you are. Tapi you can change what you do. Kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Stop di saya. Saya mau berjuang. Saya mau memperbaiki diri supaya saya bisa memperbaiki generasi di bawah saya. Supaya anak-anak saya menjadi anak-anak yang lebih mendapatkan cinta dan kasih saya. Kita tidak dapat merubah generasi di atas kita, tetapi kita bisa menjadi sebuah turning point di dalam pohon keluarga kita supaya kita bisa memperbaiki generasi di bawah kita. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Saya senang dengan apa yang ditulis oleh Reinhold Niebuhr, seorang hamba Tuhan. Ketika dia menulis menulis catatan ini, secara tidak sengaja dia menulis di kertas begitu, kemudian dia menyerahkan kepada satu ibu di dalam ibadah, diberikan kepada ibu itu, dan kemudian dia lupa sebenarnya. Dia sudah lupa pernah menulis kalimat ini. Tetapi beberapa tahun kemudian ketika dia bertemu lagi, si ibu ini mengatakan,
Bapak Reinhold, saya bersyukur karena ketika ketemu beberapa tahun yang lalu, Bapak memberikan satu kertas dengan tulisan yang sangat indah. Dan ini saya simpan. Kemudian diberikan kembali ini loh Pak, tulisannya. Dan sejak saat itu, Serenity Prayer menjadi sangat terkenal. Ya, apa yang dikatakan Tuhan, berikan kepadaku ketenangan, menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah. Keberanian untuk mengubah yang bisa kuubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Teman-teman, di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa mengubah generasi di atas kita, tetapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Ya. Apa yang tidak bisa kita ubah? Kira-kira apa yang tidak bisa kita ubah? Mungkin bisa slide selanjutnya. Ya, thank you. Ketenangan menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Apa sih yang tidak bisa kita ubah? Anak siapa kita? Ayah, ibu, di mana saya dilahirkan, saya tidak bisa mengubahnya. Jenis kelamin kita, walaupun sekarang beberapa orang mengubah jenis kelaminnya ya, tetapi saya tetap mengimani bahwa jenis kelamin itu tidak diberikan Tuhan, tidak perlu kita ubah. Kemudian lahir di negara mana? Seringkali bisa kita atur, tetapi kebanyakan kita tidak bisa mengubahnya. Ya, itu beberapa contoh di mana kita tidak bisa mengubah kondisi kita. Nah, pada sore hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memikirkan. Ketika kita punya orang tua yang disfungsi sekalipun, mereka punya kebaikan. Coba kita berikan waktu 2 menit untuk teman-teman memikirkan 5 kebaikan ayah dan 5 kebaikan ibu. Tolong diingat, kemudian ucapkan syukur atasnya. Ya, ucapkan syukur bahwa saya punya ayah yang setia, mendampingi ibu saya, mendampingi anak-anaknya, atau apa saja. Pikirkan 5 hal tentang kebaikan, pikirkan 5 hal tentang kebaikan ibu. Kemudian ucapkan syukur. Saya kasih waktu 2 menit mungkin supaya teman-teman bisa berpikir dan berdoa. Silakan. Ya, sudah. Mari kita kembali. Mudah-mudahan apa yang teman-teman tulis tadi sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan buat kita, ya. Kemudian yang berikutnya, keberanian merubah hal-hal yang bisa diubah. Ya. Teman-teman, kalau kita ingin sesuatu berubah menjadi baik, lakukan kebaikan. Seringkali kan kita begini, saya ingin hasilnya berubah, tetapi saya masih melakukan hal-hal yang sama. Kalau saya masih melakukan hal-hal yang sama, jangan berharap ada hasil yang berubah. Contoh, saya ingin nilai
matematika saya meningkat misalnya. Untuk kita yang contoh yang paling gampang kan sekolah ya. Misalnya saya belajar nilai matematika saya 6, saya ingin jadi 7. Tetapi cara belajar saya sama. Saya tidak menambah jam belajar atau cara saya belajar. Mengubah cara belajar saya. Kalau kita tidak mengubah cara kita belajar dan kita tidak menambah, tidak merubah sesuatu, hasilnya pasti akan sama. Kecuali beruntung, ya. Beruntung karena mungkin dapat jawaban yang tepat. Kalau pilihannya A, B, C, kemudian kita kebetulan menjawab B dan jawaban itu benar, ya kita beruntung. Tetapi bukan seperti itu caranya untuk merubah hal-hal yang bisa kita ubah. Ya. Kalau kita ingin merubah sesuatu, berbuat baiklah. Lakukan yang benar, lakukan yang baik. Maka kita akan mendapatkan sebuah perubahan. Tidak perlu menyalahkan kondisi dan orang lain. Apa yang bisa kita lakukan dulu. Berani berubahnya ini yang butuh perjuangan. Ya, seringkali kita sudah merasa, lawang sudah dari dulu seperti ini, lah buat apa diubah? Sudah kadung, ya. Sudah percuma lah, sudah pesimis duluan, sudah patah arang duluan. Mari, apa yang bisa kita ubah, kita ubah. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita lakukan kebaikan, kita lakukan yang benar. Ya. Yang terakhir, mari kita bijaksana. Menjadi bijaksana untuk membedakan mana yang bisa kita ubah dan mana yang tidak bisa kita ubah. Dengan perspektif yang benar, perbaikan menjadi efektif. Ya. Seringkali kita ingin merubah hal-hal yang tidak bisa diubah. Sesuatu yang jelas tidak bisa diubah, kita ingin mengubahnya. Contoh, kalau kita sudah punya orang tua yang seperti misalnya punya kebiasaan merokok, kita ingin papa saya tidak merokok, kita ingin merubah. Susah sekali. Kita tahu itu tidak bisa dirubah kecuali papa saya punya keputusan sendiri bahwa saya ingin berhenti merokok. Nah, kalau kita yang ingin merubah papa kita, tidak bisa. Harus papa kita yang memutuskan dia merubah dirinya sendiri. Tetapi seringkali kan kita mengusahakan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita perlu berganti perspektif. Perbaiki dan ubah apa yang bisa kita ubah. Untuk hal-hal yang bisa diubah, kadang-kadang malah kita tidak berani melakukan perubahan. Karena merasa, ya sudahlah ini sudah menjadi pola, ya sudahlah biarin aja. Nah, di sini kita butuh bijaksana. Kalau kita memang mau berubah, apa yang bisa kita ubah dulu. Yang tidak bisa kita ubah, kalau saya berubah, nanti yang lain ikut berubah. Sebagai penutup, teman-teman, saya mengutip dari Pendeta Julianto Simanjuntak yang menuliskan, beliau selalu menuliskan quotes dan dibagikan kepada kami, rekan-rekan di rumah-rumah konseling di kota-kota di Indonesia. Selalu ada harapan. Cinta Tuhan tidak pernah menyerah dan tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Kita boleh kehilangan apa saja, asal jangan harapan. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua dan menolong kita untuk bisa membangun ideal family. Saya serahkan kepada Sharon. Silahkan Sharon. Oke, baik. Terima kasih Bu Vivi untuk penjelasannya yang luar biasa. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri, nanti akan diberi kesimpulan dan ditutup doa oleh Bu Vivi. Kita akan mengadakan Q&A. Ya, kita akan bertanya-tanya. Mungkin di sini yang sudah setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Vivi, teman-teman ada yang mau tanya, boleh apa aja yang bersangkutan dengan yang dijelaskan, disampaikan oleh Bu Vivi tadi. Mungkin ada yang mau bertanya?
Kalau ada boleh buka mic dan buka videonya ya supaya kita bisa lihat. Oke, baik. Mungkin Bu Vivi mungkin akan saya diawali dari Sharon aja ya Bu Silakan. Vivi ya. Sharon punya pertanyaan Bu Vivi. Gini Bu Vivi, apa yang bisa dilakukan anak ketika tidak ada orang yang dipercayai dalam keluarga untuk bercerita dan kepada siapa kita harus bercerita? Terkadang ada mungkin orang tua kita yang kalau ada anak yang mau cerita, mau curhat, tapi ujung-ujungnya anak tuh males nanti aku dijudge kayak gitu. Nanti aduh belum apa-apa sudah disalah-salahin kayak gitu Bu Vivi. Kayak beda kayak gitu kita harus gimana ya Bu Vivi ya? Kalau dari GKMI Semarang cari Kak Erwin dong. Mas Erwin? Enggak, maksudnya cari pembimbing rohani bisa, mencari orang yang tepat bisa. Gini, kita sebenarnya bisa mencari yang biasa kita sebut reparenting. Ya, jadi teman-teman yang orang tuanya tidak bisa diajak ngobrol, tidak bisa diajak curhat, pasti ada orang lain, ya. Entah itu om, entah itu tante, entah itu pembimbing rohani, entah itu pendeta di gereja atau rumah konseling, pasti ada. Nah, salah satunya tugas kita yang tidak mampu bercerita kepada orang tua adalah membangun reparenting. Jadi mencari orang tua seperti orang tua pendamping begitu, supaya kita bisa bercerita. Dan kalau misalnya ada, bisa itu membangun divisi konseling di gereja. Kan ada Sharon juga kan? Bangun divisi konseling di gereja. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih Bu Vivi. Kembali kasih. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Kalau misalnya ada yang nggak berani bicara langsung, bisa lewat chat pribadi, nanti bisa Sharon sampaikan. Kalau tidak ada yang bertanya, ada dua kemungkinan, Sharon. Apa Bu Vivi? Memang tidak ada masalah, artinya tidak memahami. Tapi yang kedua, ada kemungkinan apa yang saya sampaikan tidak cocok. Enggak, ini guyon. Iya. Ya teman-teman yuk, mumpung ada pakarnya nih. Bukan pakar lah, kita sama-sama belajar. Saya juga masih terus belajar ini. Ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Sambil menunggu yang bertanya lagi, Bu Vivi. Masih ada pertanyaan lagi nih. Persediaannya banyak ya? Lumayan, dapat dari panitia. Iya, ini Bu. Tadi kan permasalahannya adalah kalau ada orang tua ya ini ya. Tapi ini bagaimana jika seorang anak yang hanya tinggal sendiri tanpa keluarga, apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut agar tidak terpuruk dengan kondisi yang ada? Mungkin dan juga sebagai teman, apa sih yang bisa kita lakukan seperti itu? Oke. Tergantung anaknya usia berapa ya, Sharon ya? Kalau anaknya sudah usia dewasa awal, sepertinya itu hanya butuh support system saja. Tetapi kalau masih anak-anak, sebaiknya ada orang tua yang mengadopsi atau mengangkat atau merawat begitu. Ya tergantung anaknya usia berapa.
Kita karena ini areanya pemuda, saya berasumsi gitu ya. Asumsinya ini sudah dewasa awal. Jadi dia butuh support system. Teman-temannya bisa menjadi pendukung dan dia juga perlu tadi yang saya sebutkan reparenting, punya orang tua asuh atau orang tua pendamping yang memberikan perhatian kepadanya. Mungkin perlu juga dipikirkan bagaimana gereja sebagai gereja menjadi support system yang konsisten. Karena kalau tidak, dia benar-benar sebatang kara, dia butuh family yang konsisten gitu ya. Konsisten tuh yang artinya setiap hari. Kalau misalnya hanya sekali-sekali menyapa, itu tidak konsisten. Butuh orang yang konsisten. Misalnya menganggap dia sebagai adiknya, kemudian dia bisa berbicara apa saja, kemudian dia bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, gitu. Apakah menjawab? Oke, baik. Terima kasih Bu Vivi. Dengan banyak terima kasih nanti habis. Masih banyak, tenang Bu. Oke. Gimana? Duh, masa disebut satu-satu? Mungkin Saudari Bunga mau memberi pertanyaan? Aduh, belum, yang lain dulu aja kali ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Belinda. Atau mau menambahkan silahkan kalau mau ada yang ditambahkan. Baik, Saya ini terbuka. Saya mau nanya, kalau karakter itu termasuk yang bisa diubah atau enggak ya, Bu? Karakter itu bisa diubah. Karena karakter bisa dibentuk. Betul, Sharon? Betul. Yang fresh graduate itu kan lebih, masih ingatannya lebih tajam. Tahu sama. Kalau Gitu, Belinda. Oh ya, kalau misalnya seorang anak nggak nyaman gitu sama keluarganya, itu yang bisa dilakukan anak itu seperti apa, Bu? Tidak nyamannya seperti apa? Misalnya dengan suasana rumah, hubungan ayah dan ibu, kayak gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di segmen yang ketiga, merespon secara positif kondisi yang tidak ideal. Kita serenity prayer yang B. Kita harus berani merubah hal-hal yang bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah apa? Kalau kita tidak nyaman dengan suasana, dia nyamannya seperti apa? Aku nyaman kalau keluarga itu apa saja. Dimulai dari saya, dimulai dari anak tersebut. Walaupun mungkin nanti agak merasa aneh, ini kenapa ya kok begini. Tetapi enggak apa-apa. Pak, boleh enggak aku kencan sama papa? Saya dan anak-anak biasanya begitu. Dari kecil saya mengajak anak-anak itu ngedate bergantian. Jadi misalnya Selasa ngedate dengan gede, Selasa minggu depan ngedate dengan anak yang nomor 2. Terus minggu depannya lagi ngedate sama suami. Gitu terus. Jadi setiap minggu satu kali supaya nggak boros gitu ya. Nah, dari ngedate itu kita bisa cerita apa saja. Dimulai dari saya. Ayo, nyaman saya seperti apa? Saya nyaman loh kalau misalnya kalau ini perempuan ya, masak bareng mama. Yuk mah, yuk masak yuk. Nah, tapi kalau saya cowok misalnya pengen belajar keterampilan, bongkar motor, bongkar mobil dengan ayah saya, ya itu dimulai. Belajar berinisiatif untuk merubah kondisi yang kurang nyaman
menjadi kondisi yang lebih nyaman. Mudah atau tidak? Saya yakin tidak mudah. Memulai sesuatu yang baru bukan sesuatu yang mudah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Yang perlu dibangun adalah kalau saya bisa mengubah keadaan, saya mau berubah dulu. Seperti itu, Belinda, kira-kira jawabannya. Menjawab harus atau aktif tidak? dari Iya, berarti aktif dari anaknya dulu gitu ya, Bu. Iya, tapi ini anak saya asumsikan sudah dewasa ya, seperti kalian ya. Kalau anak kecil pasti juga tidak akan mampu. Kalau masih 5, 6, 7 tahun kayaknya nggak bisa. Kalau sudah dewasa awal, nah itu baru memungkinkan. Tapi kalau kebanyakan anak yang udah dewasa gitu, kalau misalnya nggak cocok sama rumah kan, mungkin justru mereka cenderung pergi dari rumah gitu, karena katakanlah Iya. udah mandiri ekonomi, jadi kan ya hidup sendiri nggak masalah kayak gitu. Iya. Itu berarti tidak disarankan. Bukan tidak disarankan, Belinda. Tergantung anak itu, ya. Jadi gini, bisa saja dia bekerja di luar kota, memang ingin membangun dirinya sendiri. Bukan salah, enggak. Tetapi dengan ada jarak dengan orang tua, dia jauh lebih mudah untuk memperbaiki relasi. Itu bisa. Jadi yang namanya family itu bukan matematika ya, 1 tambah 1 pasti 2. Kalau kamu meninggalkan ayahmu dan ibumu berarti kamu enggak cocok, enggak bisa juga. Enggak apa-apa juga. Cuman dengan berjauhan, dengan menjauh sejenak, kita kan bisa misalnya seminggu sekali, atau kalau terlalu jauh bisa setahun sekali, tetapi hubungannya jauh bisa lebih baik. Bukan berarti juga kita kalau sudah mandiri secara ekonomi, saya nggak mau pulang karena suasana rumah tidak nyaman. Kan tidak begitu juga, kan? Iya. Iya. Oke. Kira-kira begitu. Iya, makasih Bu Vivi. Sama-sama. Oke, baik nih Bu Vivi, ini ada lagi yang mau bertanya. Silahkan Saudari Bunga. Oke, ada pertanyaan lewat personal contact. Jadi iya. Di anonim aja ya guys pertanyaannya. Gimana kalau keluarga tersebut sudah broken? Apakah hal tersebut bisa dikatakan sebagai keluarga ideal? Itu. Sebagai apa, Bunga? Maaf, nggak dengar. Sebagai keluarga ideal. Broken-nya seperti apa? Nah, ini tanyanya cuman broken gitu aja. Karena gini, yang definisi broken itu harus jelas ya. Karena gini, kalau hanya saya pernah punya klien anak SMA kelas 2, dia berkata, "Saya ini broken home loh, Bu." Saya tanya, definisi broken home-mu apa? Papa mama saya suka bertengkar. Oh, jadi definisi broken home dia adalah papa dan mamahnya suka bertengkar. Kalau hanya suka bertengkar, saya kira itu masih bisa diusahakan untuk menjadi intensitas pertengkarannya diturunkan. Karena kita tidak bisa memberitahu kita tidak bisa bilang tidak baik bertengkar. Enggak, konflik itu kita pandang dari sisi mana dulu ya. Enggak apa-apa. Konflik itu bisa saling manusia menajamkan sesamanya begitu. Nah, broken yang dimaksud apakah seperti itu atau memang sudah benar-benar pasangan yang berpisah? Kalau pasangan sudah berpisah, itu beda lagi. Tidak ada penjelasan ya, Bunga ya? Nah, kalau itu Bu, kalau bercerai, berarti berpisah ya?
Oh, berarti ini berpisah. Oke. Kalau berpisah itu saya agak sulit untuk menjawab karena begini. Ada beberapa gereja yang, kalau ini orang Kristen ya, kalau orang Kristen ada beberapa gereja yang tidak mengizinkan perceraian sama sekali, ya. Tetapi ada beberapa gereja yang tidak apa-apa kalau alasannya jelas. Contoh, pernah ada satu kasus suami istri, istrinya suka dipukul dan seringkali tengah malam dicekik begitu, dan akhirnya bercerai. Bercerai karena itu membahayakan nyawa begitu. Nah, kalau sampai seperti itu, apakah itu disebut ideal family? Memang tidak bisa disebut ideal family. Tetapi jangan putus asa. Kita masih bisa memperbaiki si anak ya, terutama. Si anak yang bertanya ini masih bisa memperbaiki diri. Belajar dari kesalahan orang tua supaya dipulihkan. Jalani konseling ya. Lakukan proses konseling supaya bisa mengambil keputusan yang benar ketika memilih teman hidup. Proses untuk memilih teman hidup seringkali dipengaruhi oleh apa yang sudah papa mama lakukan. Sehingga anak ini perlu menjalani proses konseling supaya dia sendiri rilis dan bisa membangun kehidupan pernikahan yang baik ketika nanti menemukan jodohnya. Apakah menjawab ya? Sebentar ya Bu, saya tanyakan yang bersangkutan terlebih dahulu. Tadi dia bertanyanya apakah itu ideal family gitu ya? Ya, apakah keluarga yang sudah broken bisa dikatakan sebagai keluarga ideal? Brokennya itu seperti saya. Oke. Ini punya aku. Oke. Oh iya, Sebentar. sudah menjawab Ibu. Kenapa? Sudah menjawab. Oh, oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang oke. masuk ke saya. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika seorang anak ini adalah seorang anak yang introvert? Apakah bisa menumbuhkan rasa nyaman di dalam keluarga? Gitu. Temperamen tidak menjadi alasan ya sebenarnya. Bisa asal mau belajar. Bisa ketika dia bertekad untuk mau melakukannya. Bisa. Belum tentu yang ekstrovert jauh lebih mudah, belum tentu. Jadi jawabannya bisa sejauh dia mau mengusahakan. Nah, ya. Terima kasih Gitu? Bu Vivi. Ya, kembali kasih. Oke. Kemudian ada lagi yang mau bertanya, Titi, Saudari Titi, boleh? Ya, selamat malam Ibu Vivi. Saya mau bertanya. Silahkan. Saya mau tanya dua hal. Yang pertama itu saya mau tanya bagaimana cara istilahnya meningkatkan keharmonisan dalam keluarga dan relasi satu sama lain itu selain dengan misalkan tadi yang Ibu Vivi cerita kayak kita pergi dating dengan anak, dengan
dengan papa, dengan mama, Mm. terus juga selain dengan melakukan misalnya rutin melakukan mesbah keluarga, bagaimana kira-kira cara yang lain yang dapat digunakan untuk bisa kita itu menjadi keluarga yang harmonis, terus juga relasi antar satu sama lain itu juga baik, kita juga sebagai sebagai papa, mama, anak pun kita juga merasa nyaman satu sama lain untuk berada dalam keluarga tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bertanya, apakah yang harus dilakukan oleh anak ketika salah satu cara orang tua mereka itu, salah satu cara mendisiplin anaknya itu dengan melakukan kekerasan. Jadi baik secara verbal maupun secara fisik. Jadi misalkan kalau anaknya itu melakukan sebuah kesalahan, orang tuanya ini kayak menjewer anaknya atau memarahi anaknya sehingga anaknya itu merasa takut, bahkan mungkin menangis atau merasa rendah diri, minder. Nah, kira-kira bagaimana dan langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika ada orang tua yang mendisiplinkan anaknya dengan cara seperti itu. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Titi, saya jawab satu-satu ya. Yang pertama, bagaimana meningkatkan keharmonisan? Ada banyak hal sih yang bisa dilakukan. Misalnya, sebenarnya ada tips ya untuk membangun keharmonisan di dalam keluarga. Tapi saya akan persingkat, biasanya ini satu sesi sendiri untuk membangun keharmonisan dan relasi ya. Tapi sederhananya begini, selain tadi yang saya sampaikan, berikan penerimaan kepada anak, berikan kasih kepada anak. Bukan hanya anak, tetapi pasangan juga ya. Berikan kasih, berikan penerimaan, dan berikan keberhargaan kepada mereka. Kasih, penerimaan, dan keberhargaan ini 3 kunci utama yang perlu kita lakukan untuk membangun keharmonisan dan relasi yang baik di dalam keluarga. Jadi agak panjang nanti ceritanya kalau saya urutkan satu-satu. Kasih itu apa? Contoh, ya berikan apa yang anak-anak suka, misalnya suka berenang, ayo berenang. Suka bermain di taman, lari-lari, ayo kita main. Ya. Kemudian kalau keberhargaan, berikan kepada anak pemahaman bahwa dalam kondisi yang paling sulit pun orang tua memberikan fasilitas yang terbaik untuk anaknya. Fasilitas yang terbaik bukan yang termahal ya, fasilitas yang terbaik yang orang tua sanggup berikan. Gitu. Kemudian kalau menjawab yang kedua, apa yang dilakukan anak bila orang tua melakukan kekerasan fisik dan verbal? Gini, kalau itu dilakukan kepada anak di usia, memang usia anak-anak, artinya 10 tahun ke bawah, anak tidak punya power. Harus ada orang dewasa lain yang memberitahu orang tuanya. Di dalam konseling anak, biasanya kami tidak akan melakukan konseling kepada anaknya, tetapi kami melakukan kepada tuanya. Kalau orang tuanya datang minta konseling, saya begini-begini, saya minta tolong Bu di konseling. Kami justru akan meminta Bapak dan Ibu dulu ya yang konseling. Nah, nanti anaknya paling cuma 10 menit begitu. Kenapa? Karena orang tuanya yang harus diberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan itu akan mencederai anak secara fisik dan secara emosi. Kalau anak sudah dewasa, dia akan bisa lari dan dia akan bisa membela diri. Kalau misalnya sudah SMP, SMA begitu, paling dia kalau dimarahin secara verbal itu terluka secara emosi. Tapi kalau dia dipukul secara fisik, dia bisa menghindar paling tidak. Jadi menurut saya kalau ada anak yang menerima kekerasan secara fisik dan verbal, kita orang dewasa yang melihat harus aware
dan memberikan pemahaman kepada orang tua tersebut. Karena anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mungkin begitu jawaban saya. Baik Bu. Terus kalau bagaimana kalau misalkan anak yang menjadi korban kekerasan dari orang tuanya ini, dia mengalami sampai kehilangan kepercayaan diri, bahkan dia menjadi antisosial, dia takut untuk bertemu dengan orang lain karena luka batin yang pernah terjadi atau dia mengalami trauma. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk bisa mengobati atau bahkan memulihkan kembali rasa percaya diri anak tersebut untuk bisa kembali bangkit seperti normal begitu, Bu? Orang tuanya di proses konseling dulu ya. Orang tuanya yang ditolong. Orang tuanya ditolong dengan proses konseling supaya dia menyadari bahwa kekerasan yang dia lakukan itu mencederai anak secara fisik dan secara emosi. Dan anak itu dampaknya begini. Perlu diberi pengertian begitu. Dampaknya ini loh, anaknya begini. Kenapa? Dari ini, dari apa yang kamu lakukan begini. Mari kita berubah. Tetapi tidak perlu membuat orang tuanya merasa sangat bersalah kemudian sampai dia dia sendiri kemudian yang takut begitu ya. Kalau orang tuanya diberi pemahaman dan dia di proses konseling, orang tuanya bisa berubah, memperlakukan anaknya, anak perlu mengalami proses perubahan itu. Kembali percaya kepada orang tuanya tidak semudah ketika dia menerima kekerasan. Jadi orang tuanya harus super sabar. Super memberikan perhatian dan dia harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan anaknya ini. Melukainya gampang. Memulihkannya tidak gampang. Prosesnya cukup lama. Jadi biasanya yang anaknya juga perlu ditolong, anaknya juga perlu dikonseling, tapi kalau konseling anak tidak perlu terlalu lama ya. Kita biasanya cuma 10 menit. Kalau anak sudah semakin agak besar mungkin bisa 15 menit, 20 menit. Gitu. Tetapi memang tidak mudah. Tidak mudah. Yang perlu ditolong adalah orang tuanya dulu. Kasih pemahaman bahwa itu melukai. Baru sambil anaknya diselamatkan dulu. Karena sulit sekali buat anak untuk percaya. Bukan hanya kepada orang tuanya. Dia juga tidak percaya loh kalau kita mau menolong dia. Iya. Itu. Jadi benar-benar kita dari hati yang paling dalam kita tidak punya kata lain. Aku menerimamu. Kalau ada sedikit pun kita kayak, aduh aku lelah loh sama kamu ini kok enggak berubah-berubah anaknya misalnya ya. Anak itu merasa. Kita sebagai konselor kalau kita punya sedikit saja perasaan mulai jenuh, mulai lelah dengan kasus ini, anak itu merasa. Jadi benar-benar ketika ketemu dengan anak yang seperti itu, kita perlu benar-benar secara hati, pikiran, dan perasaan punya penerimaan yang cukup buat dia. Berarti Mungkin anak ini juga harus ini ya Bu, berada di lingkungan yang menerima diri dia itu apa adanya, gitu ya Bu? Iya. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu untuk kembali kasih. Yang penting adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Sebenarnya itu sih. Makanya baik kalau punya sebelum menikah kita belajar untuk menjadi orang tua dulu. Ya, terima kasih Bu Vivi. Kembali.
Ya, Ya, Bu Vivi, saya boleh nambahin sedikit tentang Boleh, pertanyaan silakan. tadi. Ya, silakan. Nah, Silakan. bagaimana kalau orang tuanya sudah mengusahakan yang terbaik nih, sudah menunjukkan usaha ini loh, kita tuh nggak seperti yang kamu kira dulu, kita udah sadar. Nih, ya pokoknya ginilah, kita mau kasih yang terbaik buat kamu, tapi kalau anaknya masih nggak mau tahu, harus gimana lagi ya? Ini dalam hal apa ya, Pak? Fasilitas atau kekerasan emosi? Maksudnya kasusnya yang terjadi dulu sampai si anak kehilangan kepercayaan ya? Oh, oke. Jadi kasus yang tadi ya? Oh iya, sama persis. Yeah. Oke. Memang ketika membangun kembali kepercayaan anak tidak mudah. Tidak mudah untuk membuat, nih loh, kami sudah berubah, percaya oh. Kami sudah memberi yang terbaik buat kamu, percaya oh. Percayalah, percaya pada kami. Tidak bisa semudah itu, Pak. Dia butuh pembuktian. Anak butuh melihat dan merasakan bahwa memang orang tuanya berubah. Jadi memang dalam kasus-kasus seperti ini, mungkin sebagai orang tua akan merasa, aku sudah berusaha berubah, kok kamu tidak mau berubah, begitu ya. Aku sudah bersikap baik, kenapa anakku kok tidak berubah? Tetapi kita kembali bahwa, oke, anak terluka itu karena orang tua, sehingga ya mari saya belajar untuk memperbaiki kesalahan saya. Tunjukkan sekali, 2 kali, 3 kali, ya belajar rendah hati untuk menolong anaknya sampai anak ini percaya. Mungkin kalau 3 kali tidak cukup, 30 kali. Mungkin seperti Petrus ya, 70 kali 7 gitu. Tapi memang berharap tidak sampai 70 kali 7 ya Pak ya. Memang cukup berat. Kasus ini cukup berat. Pokoknya apapun yang terjadi, orang tua harus berusaha terus dan nggak boleh berhenti ya. Iya. Memenangkan anak. Ya, memenangkan anak. Karena itu nanti kaitannya dengan pertumbuhan rohani juga. Jadi ketika seorang anak terluka secara emosi, dia tidak bisa bertumbuh secara rohani secara maksimal. Jadi perlu orang tuanya aware. Ya. Oke, mungkin Bu. Ya, mungkin jawabannya begitu dulu, Pak. Iya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Sudah mencerahkan sekali. Ya, tidak bisa banyak menolong kalau kasuistik begini. Iya, oke. Ini pertanyaan terakhir ya, bisa Mas Erwin? Ya, oke. Saya menanggapi saja sih dari yang sudah disampaikan Bu Vivi. Ini sebetulnya kalau menarik ya Bu, ini apa yang teman-teman tadi sudah tanyakan juga diskusikan bersama tadi. Menarik kalau misalnya kita itu sama orang tua gitu. Jadi kan orang tua tahu, orang tua paham problem anak-anak zaman sekarang. Apalagi sekarang udah sibuk istilahnya quarter life crisis gitu, sudah mulai umum terjadi gitu loh. Nanti mungkin ada lagi mungkin teens krisis atau apa gitu loh. Maksudnya
Waduh. Ya, Mas Oh, Erwin. oh bukan di Oh, saya Oke, ya. sudah. Ya, Oh ya, gimana gimana? internet ya sudah. Sorry. Nggak Ya, apa-apa. mungkin karena kemajuan teknologi yang demikian juga banyaknya problem yang dihadapi anak-anak muda sekarang juga sebetulnya anak-anak muda sekarang ya butuh untuk didengarkan oleh orang tua. Misalnya anak-anak yang sekarang pun juga mungkin bisa ngasih masukan orang tua. Cuma seringkali orang tua itu kan gengsi ya Bu, artinya wah kayak sore anak baru kemarin kok ngajari orang tua. Nah, padahal kemajuan yang terjadi di dunia saat ini itu tuh sudah berbeda dengan model zaman dahulu gitu. Nah, ini memang satu sisi ini juga PR buat saya sebagai ya pembimbing rohani juga, jadi penengah antara orang tua dan anak ini juga agak repot gitu. Artinya mengakomodir ya keluhan-keluhan anak untuk disampaikan kepada orang tua. Nah, ketika orang tua disampaikan, ya sudah biar nanti kan mengerti sendiri, biar itu namanya proses mereka biar belajar sendiri. Itu nanti kalau dibiarin terus nanti tidak menghormati orang tua. Nah, ini kadang mencari konklusinya itu agak repot Bu. Bu Vivi. Ya mungkin ya di lain kesempatan mungkin dari ini kita bisa mungkin coba nanti saya sampaikan ke majelis atau tim hamba Tuhan juga untuk bisa diobrolkan karena saya lihat penting juga artinya kita yang muda-muda ini bisa tahu bisa paham problem. Jadi enggak ambil benarnya masing-masing, benarnya anak, benarnya orang tua gitu. Sehingga kita bisa saling kerjasama. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah ini, kita kan ini anak-anak muda yang bisa dikatakan sudah memasuki dewasa awal. Kira-kira kalau dari yang Bu Vivi sampaikan adalah seolah-olah ya kita itu dipersiapkan untuk benar-benar bisa jadi orang tua. Gitu. Artinya dipersiapkan untuk jadi orang tua yang sabar, yang bisa ngerti anak. Nah, pertanyaannya adalah gini, seberapa seberapa tarafnya, maksudnya paten usia berapa deh lebih tepatnya kita itu bisa berkeluarga dengan standar khusus gitu supaya kita itu bisa benar-benar ideal gitu. Kan ini kan mayoritas anak-anak ada yang anak kuliah, ada yang bekerja juga gitu. Usia yang mungkin usia yang matang gitu ya. Usia yang matang untuk dipersiapkan sehingga ini kan kita kan perlu mempersiapkan diri usia yang matang sehingga kita nggak gagap, artinya nggak gagap secara banyak hal tentang keluarga. Sebenarnya kalau usia tidak bisa menjadi acuan baku begitu. Yang penting apakah mereka menjalani prosesnya. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa secara ekonomi dia bisa mencukupkan diri, secara emosi dia cukup matang, secara intelektual bisa mengambil keputusan, kemudian secara sosial dia punya support system sendiri, mempersiapkan support sistemnya. Tetapi yang kalau kita lihat angka begitu ya, kalau zaman dulu kan orang usia 20 itu sudah dikejar-kejar suruh menikah ya. Yeah. Kemudian sekarang ini sudah cukup panjang, 30 ke atas baru menikah. Begitu. Tapi itu memang bukan patokan ya. Apakah kalau belum 30 belum pantas menikah? Ya tidak juga.
ya tidak seperti itu. Tetapi jangan terlalu muda. Kenapa? Karena lebih baik kita banyak belajar dulu, banyak mempersiapkan diri dulu, supaya kita benar-benar memang mandiri secara emosi, mandiri secara intelektual, dan yang penting adalah belajar untuk mempersiapkan konseling pranikah yang cukup banyak sisi, yang cukup membahas banyak sisi dari kehidupan pernikahan. Mungkin begitu, Pak Erwin. Oke, jadi ukuran atau usia itu bakunya nggak bisa ya? Atau rata-ratanya berapa itu nggak bisa ya? Dipatok untuk mempersiapkan ke jenjang yang lebih begitu? Iya, nggak bisa. Kalau pemerintah kan cuman usia perempuan berapa? 17, laki-laki 19 kalau nggak salah ya. Ya. Kalau di pemerintahan seperti itu. Tetapi menurut saya 17-19 itu secara kognitif, kalau dari sisi psikologis, secara kognitif manusia masih berkembang secara pemikirannya belum matang itu sampai usia 21 sampai 23. Jadi kalau 17-19 kayaknya belum. Walaupun secara fisik memang sudah siap gitu. Oke. Cukup, Bu. Cukup. Ya, terima kasih. Ya, baik, karena ini waktunya sudah melebihi. Mungkin teman-teman yang masih mau bertanya, nanti bisa melalui via WA, bisa chat ke ketua KPN, bisa, atau ke siapa, bisa. Gitu ya teman-teman ya, nanti akan dibalas juga melalui WA. Seperti itu. Terima kasih Bu Vivi. Mungkin ada kesimpulan penutup sekalian doa ya Bu Vivi ya. Oke, ya, sebagai closing statement, memang kita menghadapi situasi yang tidak mudah kalau berbicara tentang menjadi ideal, membangun ideal family, tetapi jangan khawatir, kita punya Tuhan yang terus menopang kita, tidak ada yang mustahil bagi Dia sepanjang kita mau belajar, sepanjang kita mau dituntun, sepanjang kita mau berubah. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bersama-sama kita berdoa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau untuk kesempatan di mana kami boleh bersama-sama belajar pada malam hari ini. Kami menyerahkan setiap pribadi yang ikut di dalam ibadah pemuda pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjawab setiap kebutuhan secara emosi, secara intelektual, apapun yang mereka butuhkan ke dalam tangan Tuhan, kami menyerahkan mereka. Tuhan tuntun hidup mereka, Tuhan kuasai hidup mereka supaya mereka menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan ketika mereka mengalami pergumulan, di dalam pekerjaan, di dalam mencari teman hidup. Tuhan tolong mereka dan Tuhan berikan hikmat supaya apa yang mereka putuskan adalah keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan Pak Erwin ke dalam tangan Tuhan sebagai pembina rohani, berikan kebijaksanaan, berikan kemampuan untuk terus menolong anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan, supaya jalan mereka menjadi jalan yang benar di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk persekutuan pada malam hari ini, ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya kembalikan ke Bunga. Halo teman-teman. Hai. Mana nih open mic dong? Hai. Aduh seru banget ya. Kayaknya nanti next time kita ada webinar gitu ya, Ideal Family Part 2 kayaknya ya, Kak Erwin. Oke, sebelumnya saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Vivi untuk sharingnya yang sangat menguatkan dan memberkati kita untuk persiapan kita sebagai anak-anak muda untuk mempersiapkan masa depan.
Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan Ibu selanjutnya. Untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah bergabung, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Pengumumannya minggu depan kita ada sharing via Zoom dengan tema Save Our Earth. Itu nanti bersifat privat. Gitu. Jadi nanti linknya menyusul seperti biasa di grup WA. Sudah pengumumannya itu aja. Terima kasih ya teman-teman buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih semua. Saya mengundurkan diri. Senang bertemu dengan semuanya. Kita mau foto dulu ya? Kita foto dulu, Bu. Kita Oh, foto dulu. oke. Baiklah. Oke, kita foto dulu. Teman-teman bisa on cam. Asik. Gini kan dari tadi kan kelihatan cantik-cantiknya tuh. Oke, 1, 2, 3, cheese. Lagi 1, 2, 3, cheese. Oke, udah. Thank you semuanya. Tuhan berkati ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Thank you semuanya. Happy weekend. Selamat beristirahat. Sehat terus semua. Ya, Amin.